Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat taklim. Tanpa terasa Ramadan sudah di depan mata. Tentu kita tidak ingin melalui Ramadan kali ini seperti Ramadan tahun-tahun yang lalu tanpa persiapan apa-apa. Tahu-taunya Ramadan aja gitu kan. Nah, mumpung masih ada waktu, mumpung masih berada di bulan Sya'ban, yuk kita persiapkan Ramadan tahun ini dengan ikhtiar yang maksimal supaya Ramadan bisa kita maksimalkan dalam beribadah kepada Allah. Ada satu sugesti atau motivasi terkait bulan Ramadan yang tidak kita temui di bulan-bulan lainnya. Seperti isyarat yang dicontohkan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayatnya 35 agak ke ujung. Di situ dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi Allah menyediakan ampunan dan pahala yang besar bagi orang yang berpuasa. Nah, atas dasar ini pula lah salafus soleh atau orang-orang soleh terdahulu menyiapkan diri dalam rangka menyambut bulan Ramadan itu. Ada yang mengatakan 5,5 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Nah, para penulis juga mengatakan bahwa menyiapkan bulan Ramadan hendaknya seperti layaknya seorang calon pengantin menunggu datangnya pernikahan. Masya Allah. Nah, meniru teladan dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan salafus soleh atau orang-orang soleh terdahulu, apa saja yang harus dipersiapkan jelang Ramadan? Di antaranya adalah yang pertama, jika seorang muslimah yang bulan-bulan kemarinnya mungkin kedatangan tamu istimewa atau haid yang belum diganti, maka gantilah, masih ada waktu untuk mengganti haidnya. Kemudian mempelajari ilmu agama terkait dengan fikih puasa. Nah, ini penting dilakukan agar apa? Agar hal-hal yang mungkin dipertanyakan dalam bulan Ramadan, seperti ibu-ibu ini khususnya ya, jika mencicipi makanan misalnya, apakah membatalkan puasa? Kemudian jika menyikat gigi atau menggosok gigi di siang hari, apakah batal puasanya atau tidak? Nah, hal-hal seperti ini sudah tidak lagi dipertanyakan saat kita mendatangi atau saat kita hadir di bulan Ramadan. Nah, ini semua sudah selesai di bulan-bulan sekarang, dipelajari semuanya. Kemudian persiapan selanjutnya yang tak kalah penting adalah menjaga kesehatan tubuh, karena tubuh yang sehat tentu akan mencerminkan badan atau jiwa yang kuat. Nah, karena puasa ini adalah sebagian besar adalah ibadah fisik. Kemudian kalau sahabat taklim mungkin ada yang sakit, tentu berpengaruh dengan ibadah-ibadah lainnya. Amalia Ramadannya akan terganggu. Tarawih, tadarus misalnya. Kalau kita tidak sehat, maka kita tidak akan bisa meraih mukjizat yang akan kita dapati di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Jadi kesehatan adalah modal utama dalam ibadah puasa Ramadan. Nah, kalaupun ada mungkin hal-hal terkait dengan fisik yang harus dipantangi atau yang tidak boleh dimakan, maka mulai sekarang udah harus berpantang atau jangan makan sesuatu yang menimbulkan pencetus penyakit akan timbul. Yang tak kalah pentingnya adalah persiapan finansial. Nah, karena Ramadan tahun ini kita masih dalam masa pandemi, buat sahabat taklim yang berdampak secara ekonomi, pandai-pandailah menyiasati keuangan keluarga, karena fakta menunjukkan bahwa pengeluaran di bulan Ramadan itu lebih meningkat dibanding bulan-bulan lainnya. Nah, ekonomi ataupun keuangan yang kita persiapkan dalam rangka Ramadan tahun ini tidak untuk yang bersifat konsumtif, tetapi kita gunakan untuk salah satunya, misal kalau mushaf Al-Quran sudah tidak bisa dibaca lagi, sudah usang dan lain sebagainya, maka belilah mushaf yang baru. Kemudian misalnya sarana ibadah seperti mukena, sajadah dan lain sebagainya, jika memang sudah tidak layak pakai, biar kita termotivasi untuk beribadah, maka gantilah, beli yang baru. Jadi persiapan finansial gunanya untuk memotivasi ibadah kita supaya kita bisa semangat dalam beribadah di bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, memperbanyak amal soleh.
sebanyak mungkin kita lakukan. Salah satunya adalah puasa. Saya yakin hal ini sudah dilaksanakan oleh sahabat taklim semua ya, karena bulan Rajab kemarin kita sudah menyemarakkannya dengan memperbanyak amal soleh juga. Salah satunya adalah puasa di bulan Rajab. Ada satu riwayat dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau pernah bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan dibanding bulan-bulan lain, seperti bulan Sya'ban." Mendengarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Itu adalah bulan yang banyak manusia lalaikan, terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dia adalah bulan Sya'ban. Bulan amalan-amalan diangkat menuju Rabb semesta alam. Dan saya suka jika amalanku diangkat dalam keadaan saya sedang berpuasa," kata Rasulullah. Nah, kemudian persiapan selanjutnya adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Kemudian jangan berselisih. Jika masih ada yang tidak bertegur sapa dengan sahabat, sanak keluarga, dan orang lain, maka cepat perbaiki, jalin silaturahmi yang terputus sehingga kita mampu menjalankan Ramadan tahun ini tanpa beban dan tanpa kesalahan yang berarti. Sahabat rahimakumullah, persiapan yang selanjutnya adalah berserah diri kepada Allah dan berdoa. Ada satu doa yang dicontohkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis At-Tirmizi nomor 3451. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hadirkan awal Ramadan kepada kami dengan penuh keimanan, dengan penuh kesehatan dan penuh keselamatan, dengan penuh kekuatan Islam. Jadi ini kita hadirkan kepada Allah, doa seperti ini lakukan karena Tuhanku dan Tuhanmu juga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi inilah yang mesti kita persiapkan jelang Ramadan. Ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kita berdoa bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan fisik lahir kepada kita serta finansial agar kita bisa mampu melaksanakan Ramadan tahun ini dengan maksimal. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.